Inilah 7 lapisan langit beserta para penghuninya yang membuat kita semakin takjub akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, apa saja yang terdapat di dalam langit? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang diberkati ini, Docs Hikmah kembali hadir menyajikan kepada Anda butir-butir cahaya ilmu yang tersimpan dalam luasnya. Pada video kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang 7 lapisan langit, serta makhluk-makhluk yang menghuni setiap lapisannya. Pernahkah kalian membayangkan betapa luasnya langit yang terbentang tanpa batas? Langit terdiri dari berbagai lapisan yang luas dan tak terbatas. Sebagaimana telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran. Jadi pastikan untuk menonton video ini sampai selesai, agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Jangan sampai ada kesalahpahaman hanya karena kamu tidak menyelesaikan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Docs Hikmah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Beberapa ayat dalam Al-Quran menerangkan tentang penciptaan 7 lapisan langit. Dalam surah Al-Mulk ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat?" Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit secara bertingkat dan sempurna. Tidak ada pilar yang menopangnya ataupun tali yang mengikatnya. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Beberapa ulama tafsir menafsirkan bahwa istilah 7 langit dapat diartikan sebagai galaksi-galaksi yang ada di luar angkasa, yang jumlahnya tidak terhitung. Keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa dan membuktikan bahwa tidak ada yang dapat menandinginya. Setiap lapisan langit memiliki karakteristiknya sendiri, serta dihuni oleh makhluk-makhluk tertentu, dari langit pertama hingga langit ke-7. Masing-masing memiliki keunikan, serta penghuninya sendiri. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami misteri 7 lapisan langit, yang tidak hanya menakjubkan secara visual, tetapi juga menggugah kesadaran spiritual kita. Kita akan menjelajahi setiap lapisan langit, mengungkap rahasia yang telah tersimpan sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebuah mukjizat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menembus setiap lapisan langit. Perjalanan ini membawa beliau bertemu dengan berbagai makhluk penghuni langit, termasuk para nabi, hingga akhirnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Melalui kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu dengan para penghuni langit, kita akan mengungkap berbagai rahasia yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka bersiaplah untuk sebuah perjalanan penuh makna yang akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Sebelum kita memulai petualangan spiritual yang akan membawa kita lebih memahami keagungan penciptaan langit, alangkah baiknya bagi teman-teman yang menyukai cerita untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan berlangganan kanal ini. Dukungan kalian akan memberikan semangat bagi kami untuk terus merangkum dan menyajikan informasi menarik serta unik untuk kalian semua. Banyak sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di antara mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Syaksha, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Ubay bin Ka'ab. Selain itu, juga terdapat perawi seperti Buraidah bin Husayb, Al-Aslami Husaifah bin Al-Yaman, Syaddad bin Aus,
Syuhaib, Abdurrahman bin Quraid, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Salah satu hadis yang menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersumber dari Anas bin Malik. Dalam perjalanannya, Nabi melewati setiap lapisan langit, dan langit pertama ini disebut sebagai langit dunia karena paling dekat dengan bumi. Langit ini digambarkan terbuat dari emas dengan kunci yang bercahaya. Langit pertama dihuni oleh para malaikat yang memiliki tugas khusus. Salah satu tugas mereka adalah menyaring amal perbuatan manusia, terutama yang berkaitan dengan gibah atau pergunjingan. Jika terdapat amal yang mengandung unsur gibah, maka amal tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Malaikat yang bertugas menjaga pintu langit pertama adalah Malaikat Ridwan, yang juga dikenal sebagai penjaga surga. Beliau memiliki peran penting dalam menjaga keamanan langit pertama serta gerbang surga. Ketika memasuki langit pertama, Rasulullah SAW disambut dengan penuh kehangatan oleh para penghuninya. Salah satu penghuni utama di langit pertama adalah Nabi Adam alaihissalam serta ruh-ruh manusia lainnya. Rasulullah melihat Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk dan postur sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Nabi Adam alaihissalam menyampaikan salam dan doa kepada Rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah melihat di sisi kanan dan kiri Nabi Adam terdapat kumpulan manusia. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan, beliau tersenyum. Tetapi saat menoleh ke arah kiri, beliau menangis. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa dia?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam dan mereka yang ada di sekelilingnya adalah keturunannya." Ketika ia melihat ke sebelah kanan, ia melihat para penghuni surga, sehingga ia tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat para penghuni neraka, sehingga ia menangis. Dalam riwayat yang sama, malaikat Jibril kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk mengelilingi langit pertama. Di sana Rasulullah melihat dua sungai yang indah mengalir tanpa henti. Jibril menjelaskan bahwa sungai tersebut adalah sumber dari sungai Nil dan sungai Ufrat. Setelah itu, Rasulullah diajak berjalan lebih jauh di langit pertama hingga menemukan sebuah sungai lain yang di atasnya terdapat istana megah yang terbuat dari mutiara dan permata Zabarjat, batu permata hijau yang sangat berharga. Nabi Muhammad SAW menepukkan tangannya ke permukaan sungai tersebut dan seketika tercium aroma kasturi yang sangat harum. Sungai ini adalah Telaga Al-Kautsar, sebuah telaga istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sungguh aku memiliki sebuah telaga yang luasnya sejauh antara Baitul Maqdis dan Ka'bah." Dalam riwayat lain disebutkan, luas telaga ini terbentang antara Baitul Maqdis hingga Shena atau Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sekelilingnya terdapat gelas sebanyak bintang di langit. Dari surga mengalir dua aliran yang menuju telaga ini. Satu aliran dari perak dan satu lagi dari emas. Siapapun yang meminum air dari telaga ini tidak akan pernah merasa haus selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Semoga kita semua kelak dipertemukan di Telaga Al-Kautsar, amin. Mungkin ada pertanyaan di benak kita, apakah langit pertama ini adalah langit yang biasa kita lewati dengan pesawat terbang, tempat di mana awan terbentang dan burung-burung melayang di angkasa? Dalam konsep Islam, langit pertama yang dimaksud bukanlah langit yang kita lihat sehari-hari, melainkan sesuatu yang berada jauh di atas lapisan atmosfer bumi. Awan yang kita lewati saat terbang dengan pesawat hanyalah bagian dari troposfer, yaitu lapisan atmosfer tempat udara masih bisa dihirup. Di atasnya terdapat lapisan-lapisan lain, hingga yang tertinggi, yaitu eksosfer, yang menjadi bagian dari atmosfer luar bumi. Dengan demikian, langit pertama dalam perjalanan Isra Mi'raj berada di luar cakupan yang dapat dijangkau manusia dengan teknologi modern. Setelah melewati langit pertama, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Langit ini disebut sebagai Ma' dan dikatakan terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaga langit kedua adalah malaikat Rubail yang bertugas menilai amal perbuatan manusia berdasarkan tingkat kemuliaan hati mereka. Saat Rasulullah tiba di langit ini, seperti sebelumnya,
Beliau dan malaikat Jibril disambut dengan penuh penghormatan oleh para penghuninya. Di langit kedua ini, Rasulullah bertemu dengan dua nabi yang memiliki hubungan erat, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Keduanya memiliki kemiripan dalam hal pakaian serta gaya rambut. Mereka duduk bersama umat masing-masing. Rasulullah menggambarkan Nabi Isa memiliki postur tubuh sedang dengan warna kulit putih kemerah-merahan. Rambutnya terurai rapi, seakan-akan baru keluar dari tempat mandi, menunjukkan kebersihan dan kesucian dirinya. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka membalasnya dengan sambutan yang hangat. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit ketiga. Langit ini dikenal dengan nama Harabut dan dikatakan terbuat dari tembaga. Meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan terbuat dari besi. Di langit ketiga, ini terdapat malaikat Israfil, salah satu malaikat utama dalam Islam, yang kelak akan meniup sangkakala pada hari kiamat. Pada langit ketiga, ini pula Rasulullah bertemu dengan seorang nabi yang dikenal karena ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Rasulullah tiba di langit ketiga, beliau disambut dengan baik oleh para malaikat, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Seperti pertemuan sebelumnya, Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf, yang kemudian dibalas dengan salam yang penuh kehangatan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, dia, Nabi Yusuf, telah dianugerahi separuh ketampanan." Dalam riwayat lain, beliau mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling rupawan yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketampanannya begitu luar biasa, seolah-olah cahayanya bersinar lebih terang dari seluruh bintang di langit, layaknya bulan purnama yang mengalahkan cahaya bintang-bintang. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Nabi Yusuf membagikan setengah ketampanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit keempat. Langit ini disebut Zahir dan dikatakan terbuat dari tembaga. Namun, ada pula pendapat yang menyebutnya terbuat dari perak. Di langit keempat, terdapat malaikat penjaga yang dikenal sebagai malaikat Kasbiil, atau disebut juga sebagai malaikat air mata. Selain itu, di langit ini pula terdapat Nabi Idris alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW tiba, Nabi Idris menyambut beliau dengan penuh kehangatan dan mendoakannya. Dalam kitab Qasasul Anbiya, diceritakan bahwa saat Rasulullah melintas, Nabi Idris berkata, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Dalam kitab Isaul Anbiya disebutkan bagaimana Nabi Idris bisa berada di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 57, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke derajat yang tinggi. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai kitab seperti As-Salihin serta hadis-hadis syahih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengenai peristiwa Isra Mi'raj yang menyebutkan pertemuan Rasulullah dengan Nabi Idris di langit keempat. Menurut riwayat Ibnu Abu Nujai, Nabi Idris diangkat ke langit tanpa mengalami kematian, serupa dengan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abdullah ibnu Muzahim. Namun ada pula kisah yang menyebutkan bahwa malaikat maut pernah mencabut nyawa Nabi Idris, sehingga beliau meninggal dunia. Malaikat maut yang merasa sedih kemudian berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali sahabatnya Nabi Idris. Doa itu dikabulkan dan Nabi Idris dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, malaikat maut bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya mengalami kematian?" Nabi Idris menjawab, "Jika seekor hewan dikuliti hidup-hidup, maka rasa sakit kematian itu 1000 kali lipat lebih menyakitkan." Malaikat maut pun berkata, "Padahal aku telah mencabut nyawamu dengan cara paling lembut yang pernah aku lakukan." Setelah bertemu dengan Nabi Idris dan bertukar salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya menuju langit kelima. Langit ini disebut Musyiroh dan dikatakan terbuat dari perak. Meskipun ada pula pendapat yang menyatakan bahwa langit ini terbuat dari emas, seperti langit-langit sebelumnya. Langit kelima
dihuni oleh para malaikat yang senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun bin Imran, saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki janggut yang panjang dan lebat, dengan separuhnya berwarna hitam dan separuhnya lagi memutih karena uban di sekelilingnya. Umatnya terlihat khusyuk mendengarkan ajaran dan nasihat yang beliau sampaikan. Saat bertemu Rasulullah, Nabi Harun menyambutnya dengan penuh kehangatan, saling bertukar salam dengan penuh rasa hormat, seperti pertemuan-pertemuan dengan Nabi sebelumnya. Momen ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah perjumpaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke langit keenam. Langit keenam ini disebut Holiso, yang dikatakan terbuat dari emas. Namun menurut pendapat lain, langit ini terbuat dari intan dan permata. Penjaga pintu langit keenam adalah malaikat Tauro yang bertugas menjaga rahmat Allah. Selain itu, banyak malaikat lainnya yang juga menghuni langit ini. Ketika Rasulullah tiba di langit keenam, beliau melihat beberapa nabi bersama umat mereka masing-masing. Ada yang hanya memiliki sedikit pengikut, tidak lebih dari 10 orang. Ada pula yang memiliki lebih banyak. Bahkan ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Kemudian Rasulullah melewati sekelompok besar umat yang jumlahnya sangat banyak hingga memenuhi cakrawala. Ternyata mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Saat beliau melakukannya, pandangannya tertuju pada sekumpulan umat yang luar biasa banyaknya, menutupi seluruh ufuk dari segala arah. Kemudian terdengar suara yang mengatakan, "Itulah umatmu." Selain itu ada juga 70.000 orang dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Pada langit keenam, inilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan memiliki postur tubuh tinggi dan kulit putih kemerahan. Rasulullah memberikan salam kepadanya, yang kemudian dibalas dengan salam, serta doa dari Nabi Musa. Setelah itu, Nabi Musa berkata, "Orang-orang menganggap aku sebagai manusia paling mulia di sisi Allah." Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mulia daripada aku. Ketika Rasulullah hendak melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh, Nabi Musa tiba-tiba menangis. Saat ditanya alasannya, beliau menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelah aku. Tetapi, jumlah umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dibandingkan umatku. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun menjadi umat terakhir yang diutus di dunia, kelak kita akan menjadi umat pertama yang diperkenankan memasuki surga." Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa umatnya adalah yang terakhir di dunia, tetapi akan menjadi yang pertama di hari kiamat dan masuk surga lebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Langit ketujuh dikenal dengan sebutan Labiah, yang dikatakan terbuat dari yakut merah. Yakut atau lebih dikenal sebagai batu rubi, merupakan permata berwarna merah yang dapat bervariasi dari merah muda hingga merah darah. Batu ini adalah salah satu jenis mineral korundum atau aluminium oksida. Amalan yang naik ke langit ketujuh digambarkan seperti pasangan pengantin yang berbahagia, diiringi oleh 300 malaikat. Langit ini dihuni oleh banyak malaikat yang senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim duduk di atas kursi emas di dekat pintu surga, bersandar pada Baitul Makmur, tempat yang menjadi pusat ibadah para malaikat. Di sekelilingnya, umatnya berkumpul mendengarkan ajaran dan nasihat beliau. Setelah Rasulullah memberi salam, yang kemudian dibalas dengan doa dan sambutan hangat, Nabi Ibrahim memberikan sebuah pesan. "Perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga, karena tanah surga begitu luas dan subur." Rasulullah lalu bertanya, "Apa yang dimaksud dengan tanaman surga?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tanaman surga adalah bacaan Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar." Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim juga berpesan, "Sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka
bahwa tanah surga sangat indah. Airnya sejuk dan tanaman-tanamannya tumbuh. Dari zikir tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menuju Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang luar biasa besar. Bayangannya begitu luas, hingga seorang penunggang kuda yang cepat sekalipun tidak akan mampu mengelilinginya dalam waktu 70 tahun. Dari bawah pohon tersebut mengalir beberapa sungai, di antaranya sungai air yang jernih dan tidak berubah bau, rasa maupun warnanya, sungai susu yang putih bersih, sungai madu yang bening, dihiasi dengan permata zamrud, dan batu-batu mulia lainnya. Keindahan Sidratul Muntaha tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanad hadis ini kuat dan dapat dipercaya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku mengenakan pakaian yang bertabur mutiara. Dalam hadis lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika beliau dimirajkan ke langit dan sampai di Sidratul Muntaha, beliau melihat cahaya yang luar biasa terang. Daun-daun pohon itu sebesar telinga gajah dan buah-buahannya menyerupai kendi besar. Di tempat ini terdapat 4 sungai yang mengalir dari akarnya. 2 sungai di dalam surga dan 2 sungai di dunia. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang sungai-sungai tersebut. Lalu Jibril menjawab, 2 sungai dalam adalah sungai di surga, sedangkan 2 sungai luar adalah sungai Nil dan sungai Ufrat. Hadis riwayat Ahmad. Sidratul Muntaha merupakan pohon tempat bersemayamnya arwah para syuhada yang senantiasa menerima karunia dari Allah. Pohon ini terletak di atas langit ke-7, di sisi kanan arso. Daun-daunnya berukuran besar, menyerupai telinga gajah, sedangkan buahnya sebesar kendi. Cabang-cabangnya dihiasi dengan permata berharga seperti mutiara yakut dan zabarjat. Yakut sendiri adalah batu rubi berwarna merah delima, sementara zabarjat merupakan batu kristal transparan dengan warna hijau kekuningan. Hal ini dikutip dari tafsir Muqadil bin Sulaiman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha. Beliau dikelilingi oleh awan dengan berbagai warna yang indah pada saat itu. Malaikat Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah melanjutkan perjalanan seorang diri, sebab Jibril mengetahui bahwa hanya Rasulullah yang diberi kemampuan untuk melangkah lebih jauh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Sebuah posisi yang tidak dapat dicapai oleh makhluk manapun. Rasulullah menyaksikan keagungannya dengan mata beliau yang mulia. Saat itu beliau langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjumpaan ini, Rasulullah SAW mengungkapkan, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Mu. Engkau berbicara langsung dengan Musa. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar kepada Daud. Engkau menganugerahkan kerajaan yang luar biasa kepada Sulaiman, hingga ia mampu menundukkan jin, manusia, setan, dan angin. Engkau juga telah mengajarkan Taurat dan Injil kepada Isa, serta memberinya mukjizat untuk menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit belang, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku." Dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah pertama kali mewajibkan 50 kali salat sehari semalam bagi umatnya. Ketika turun kembali ke langit ke-6, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam yang kemudian bertanya, "Apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, 50 kali salat sehari semalam. Nabi Musa lalu berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya." Rasulullah pun kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan, hingga jumlah salat dikurangi menjadi 45 kali. Ketika beliau kembali menemui Nabi Musa, Musa kembali menyarankan untuk meminta keringanan lagi, karena menurutnya umat Rasulullah masih tidak akan mampu melaksanakan salat sebanyak itu. Proses ini terus berulang. Rasulullah naik kembali ke hadapan Allah dan meminta keringanan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, kini kewajiban salat bagi umatmu
adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Setiap 1 kali salat diberikan pahala sebanding dengan 10 kali lipat, sehingga 5 waktu salat yang diwajibkan setara dengan 50 salat. Rasulullah SAW pun menyampaikan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun, Nabi Musa tetap menyarankan agar beliau kembali menghadap Allah untuk meminta keringanan. Namun, Rasulullah menjawab, "Aku telah berulang kali kembali menghadapnya, hingga aku merasa malu untuk meminta lagi." Hadis riwayat Muslim. Setelah menerima perintah ini, Rasulullah SAW kembali turun ke bumi dan menaiki burak hingga tiba di Mekah Al-Mukarramah sebelum waktu fajar. Ketika pagi menjelang, beliau pun menyampaikan peristiwa luar biasa ini kepada umatnya. Namun banyak di antara mereka yang tidak mempercayainya. Sebagian bahkan menuduh beliau telah gila atau sebagai tukang sihir. Orang pertama yang dengan penuh keyakinan membenarkan peristiwa ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Asy-Shiddiq yang membenarkan. Akan tetapi, ada juga orang-orang yang sebelumnya beriman, kemudian kembali murtad karena meragukan kebenaran Isra Miraj. Padahal inti keimanan adalah membenarkan, mempercayai, dan menerima sepenuh hati segala yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah sosok yang mustahil berbohong atau mengkhianati risalah yang diembannya. Rasulullah dikenal dengan berbagai gelar mulia seperti Al-Amin yang terpercaya, yang selalu jujur, dan Al-Masduq yang setiap ucapannya dibenarkan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau. Itulah perjalanan menembus 7 lapisan langit dan para penghuninya. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai langit ke-7 dalam peristiwa Isra Mi'raj dengan mengendarai burak. Sementara itu, manusia biasa hanya bisa mencapai ketinggian tertentu di langit pertama, seperti saat menaiki pesawat terbang. Namun, apakah pesawat yang kita naiki itu benar-benar telah mencapai langit pertama? Jawabannya tidak. Karena pesawat hanya mampu menjangkau lapisan atmosfer dan awan, gambar atau ilustrasi yang sering kita lihat tentang langit pertama hingga langit ke-7 hanyalah bentuk visualisasi manusia. Pada kenyataannya, kita tidak bisa menggambarkan secara nyata bentuk langit dan Sidratul Muntaha. Hanya Allah yang Maha mengetahui, dan hanya manusia pilihannya, seperti Rasulullah SAW yang diberikan kesempatan untuk melihat langsung keindahan langit dan seluruh isinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran dalam cerita ini, itu berasal dari Allah. Namun jika ada kesalahan atau kekurangan, itu datang dari saya sebagai manusia biasa. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Semoga juga semua keinginan dan harapan segera terwujud. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.